Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Pagi ini ya kita akan membahas ya materi tentang tipe layout ya, mata pelajaran eh, perancangan tata letak dan fasilitas ya. Oke, mohon maaf ya apabila pembelajarannya terganggu ya, karena Bapak sangat menyayangkan gitu loh. Kalian tuh mempunyai kuota gitu, kan bisa digunakan untuk kepentingan lain gitu kan, untuk pembelajaran lain. Jadi kalian nggak harus bolak-balik beli kuota lagi ya, beli kuota lagi gitu. Ya, jadi Bapak siasati pembelajaran ini dalam bentuk video tutorial pembelajaran saja ya. Jadi walaupun ini tidak interaktif ya, kalian hanya monoton melihat ya slide materi yang Bapak sampaikan ya. Oke, langsung saja ya di sini ya. Materi pertama ya tentang tipe layout. Oke, tujuannya buat apa sih Pak kita mempelajari ya? Nah, oke, tujuan pembelajaran kita ya, yang pertama ya mengetahui tipe layout berdasarkan produk layout ya. Jadi berdasarkan produknya. Oke. Kemudian ya, yang kedua ya, siswa mampu mengetahui tipe layout berdasarkan fixed ya, posisi layout. Oke, ini salah ketik, maaf ya. Jadi fixed position layout ya di sini. Artinya tetap ya. Nanti kita akan bahas ya di materinya. Oke, yang ketiga ya, siswa mampu mengetahui tipe layout berdasarkan grup teknologi ya, atau GT, atau biasa disebut sel ya, seluler itu istilahnya, seluler. Oke, nanti kita akan bahas ya GT itu seperti apa sih ya gitu. Kemudian yang berikutnya ya, yang keempat ya, siswa mampu mengetahui tipe layout berdasarkan proses layoutnya. Nah, tahu ya, mengetahui alur proses ya, alur prosesnya seperti apa sih gitu, layoutnya tuh kalau berdasarkan aliran proses ya itu. Kemudian yang kelima ya, siswa mampu mengetahui keuntungan dan kekurangan dari masing-masing tipe layout. Jadi kalian nih nanti mengetahui ya tipe layout ya, juga mengetahui apa sih keuntungan dan kekurangan dari masing-masing tipe layout ini gitu. Oke, langsung ya. Oke, yang pertama, nah, produk layout. Oke, dari dari volumenya ya, atau jumlah produksinya biasanya tuh lebih besar ya. Umumnya ya, ini industri-industri yang memproduksi produk yang sejenis gitu. Jadi sama semua, seragam semua, nggak ada variasinya itu. Ya, itu jumlah produksinya sangat besar ya. Kemudian yang kedua ya, hanya ada beberapa standar produk yang dibuat. Jadi hanya sejenis aja, hanya satu macam produk itu. Tapi diproduksi secara massal, banyak gitu, besar. Ya. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga itu fasilitas untuk proses manufacturing ya, atau perakitan yang diletakkan berdasarkan garis aliran dari proses produksi tersebut. Jadi dalam satu aliran proses itu runtut ya, berurutan. Oke, contoh ya, Bapak gambarkan ya. Jadi seperti ini ya. Misalkan nih proses pertama, misalkan ya, Bapak gambarkan ya. Oke, satu ini yang pertama. Nah, kemudian nih proses kedua, lanjut lagi. Ini, nah, runtut ya. Kemudian masuk lagi ke proses ketiga. Itu. Nah, seperti itu ya. Ini, jadi prosesnya itu runtut ya. Jadi dari step 1, 2, 3 dan seterusnya itu ya. Itu stepnya ya. Kemudian ya populer untuk pabrik yang mass production. Nah, ini tadi Bapak bilang, Bapak garis bawahi ya, bahwa
Produk layout ini ya tadi jumlah produksinya sangat besar ya. Kemudian standar produk yang dibuat itu hanya satu macam ya, tidak memiliki variasinya gitu. Ya, model variasinya sangat rendah. Nanti akan Bapak tunjukin deh nanti ya grafiknya ya gitu. Nanti akan Bapak buatkan ya nanti. Oke, lanjut lagi ya. Dikenal sebagai flow layout ya. Flow lane berarti apa? Ngikutin aliran aja. 1, 2, 3, 4 nya tadi yang Bapak bilang. Jadi ngikutin alirannya. Alirannya belok misalkan ya. Alirannya misalkan seperti ini. Ya, Bapak gambarkan. Misalkan bentuk alirannya gini ya. Nah, anggap ini A ya. A. Kemudian di sini B. Di sini C. Sini D. Ya, kemudian di sini E. Nah, sini gudang misalkan ya, storage-nya. Ya. Oke, seperti ini. Jadi ngikutin arah apa? Flow lane-nya. Jadi aliran garisnya. Garisnya seperti apa? Yang ngikutin aja ya. Itu. Jadi ciri dari produk layout itu seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, pengaturan fasilitas ke dalam satu departemen yang khusus. Nah, artinya apa? Jadi prosesnya ya, misalkan ya, nih, itu dilakukan oleh satu departemen. Ya, misalkan departemen ya, apa misalkan? Departemen pertama ini misalkan pengukuran. Ya, pengukuran ya. Pengukuran. Oke, kemudian yang kedua misalkan departemen apa? Pemotongan. Nih ya. Potong. Oke. Kemudian yang ketiga apa misalkan ya? Habis potong. Departemen misalkan di sini amplas misalkan ya, departemen penghalusan misalkan. Penghalusan. Ya, penghalusan misalkan ya. Di situ penghalusan. Nah, jadi dilakukan ya berdasarkan departemennya masing-masing. Ya dilakukan di pengukuran ya udah berarti melakukan pengukuran aja ya. Jadi nggak dijadikan satu ya. Kecuali dia memang membuat ya satu departemen misalkan ya. Itu pemotongan. Nah, pemotongan ini ada pengukuran dan pemotongan di situ. Jadi satu misalkan ya, satu departemen ya, khusus. Oke, kemudian ya selanjutnya, nah satu mesin hanya digunakan untuk melaksanakan satu macam operasi kerja dari jenis komponen yang serupa. Jadi hanya apa? Satu mesin ini hanya digunakan untuk melaksanakan satu operasi. Ya tadi mau bilang pengukuran, ya udah pengukuran, nggak bisa dia melakukan pemotongan juga. Itu. Ya, ini. Nah ini nggak bisa ya tadi ya seperti ini. Jadi satu departemen pemotongan ada proses pengukuran ya, kemudian ada proses pemotongan. Ini nggak bisa ya, ini salah ya, nggak bisa. Ya jadi satu mesin ini hanya bisa digunakan oleh satu macam proses ya, satu macam proses untuk satu jenis komponen. Nah ini kan komponennya beda lagi ya, pasti mesinnya juga berbeda, cara pengukurannya juga berbeda nantinya gitu. Oke, lanjut lagi ya, yang terakhir ya, ini adanya keseimbangan lintasan yang baik antara operator dan peralatan produksi. Apa? Nah, keseimbangannya apa? Keseimbangan lintasannya bahwa pengukuran ya udah dilakukan pengukuran aja ya, keseimbangan antar penggunaan ya peralatan itu. Jadi umumnya itu mesinnya sejenis ya,
pengukuran nih, pengukuran misalkan ya. Ini untuk pengukuran. Contoh ya, ini pengukuran nih Bapak contohkan ini ya. Nah, ini ya, ini pengukuran. Kemudian ini untuk potong misalkan ya, potong seimbang ya. Jadi mesin departemen pengukuran satu ya, kemudian potongnya satu. Nah, ini untuk satu jenis operasi nih misalkan. Ini untuk produk A ya, ini untuk produk A ya, ini untuk produk B, produk C. Nah, ini makanya Bapak bilang tadi mesinnya banyak kalau produk layout itu. Karena apa? Variasinya sedikit ya, beda dengan yang apa namanya tadi ada apa namanya tuh proses layout ya. Nah, ini mass production umumnya apa? Berarti flow aliran ya. Jadi flow shop ya, ini jenis produksinya ada flow shop. Flow shop itu apa? Berdasarkan aliran tadi yang Bapak bilang. Nah, ini komponennya A, komponen B, komponen C ya. Ini pengukuran masing-masing ya. Orangnya banyak ya. Itu. Karena kerjanya satu-satu ya. Kalau misalkan satu orang ya, kelemahannya ya nanti ya kita akan bahas ya kelemahannya. Nih kalau misalkan satu departemen nggak ada orangnya, nggak bisa jalan ini. Itu. Ya. Oke. Lanjut lagi ya. Nah, ini bentuk kekurangannya. Ya, bentuk kekurangannya. Keuntungan dari produk layout ya. Yang pertama ya, aliran material handlingnya lancar. Kemudian sederhana, logis, dan biayanya rendah karena aktivitas material handlingnya menurut ya jarak terpendek ya. Ya, memang benar. Karena apa? Materialnya itu lancar alirannya ya kan ya. Karena mesinnya banyak. Benar nggak? Mesinnya banyak ya. Kemudian jaraknya pendek. Ya kan ya. Karena di satu produk tadi kan ada produk A ya kan ya. Mesinnya ini satu line ya untuk produk A. Nah, produk B satu line lagi. Dan ini mesin A itu nggak akan bisa melayani produk B karena berbeda mesinnya. Itu. Ya, ini keuntungannya. Kemudian yang kedua ya, total waktu produksinya relatif singkat. Iya, karena satu line saja ya, itu. Mau 10 line ya bisa ya. Gitu kan. Tapi harus jumlah mesinnya yang banyak. Itu. Oke. Kemudian ya WIP-nya ya atau work in process-nya itu jarang terjadi. Karenanya seimbang ini karena line balancing. Artinya apa line? Karena line-nya ini seimbang masing-masing. Jadi ini nggak gabung B, ini nggak gabung A nggak gabung B gitu. Ya. Jadi seimbang ya line-nya itu. Jadi nggak campur ya. Dia yang B ini nanganin produk A juga, yang A juga nanganin produk B juga gitu. Ya, nggak seperti itu ya. Kalau produk layout. Jadi berdasarkan produknya apa nih dia kan, mau produksi apa? Ya mesinnya itu satu line. Gitu. Oke, selanjutnya ya. Tiap stasiun kerja ya memerlukan luas area yang minimal. Nah, iya di sini. Jadi setiap stasiun kerja nih memerlukan luas areanya tuh sangat minimal. Ya karena ditangani ya untuk satu mesin misalkan ya, satu mesin produk A ini hanya bisa melayani satu produk A aja nih misalkan ya, satu departemen misalkan ya, satu departemen bukan satu mesin, satu departemen. Nah, ini bisa melayani ya untuk produk A ya, untuk produk A aja. Antar departemen berikutnya ya mungkin produk yang berbeda gitu. Jadi seminimal mungkin gitu. Di sini sangat minim ya. Itu. Kemudian ya pengendalian proses produksinya mudah dilaksanakan. Ya, karena apa? Line-nya banyak gitu kan. Line-nya banyak. Ya, line-nya banyak. Jadi produksinya mudah dilaksanakan ya. Proses produksinya ini gampang. Itu. Karena ya cuma satu line doang ini kan. Jadi masing-masing untuk produk atau komponennya ini satu line aja gitu, satu line gitu. Jadi nggak campur. Misalkan satu line ini
bisa apa namanya, bisa mengerjakan beberapa variasi produk ya, A B C D gitu. Nah itu beda lagi ya, karena kalau ini kan tanpa harus penjadwalan yang khusus ya, ini cukup apa namanya, satu line aja ini udah cukup ya itu. Oke, lanjut lagi ya. Nah ini dia yang tadi yang Bapak bilang itu kekurangan dari produk layout ya. Satu kerusakan mesin ya, dapat menghentikan aliran produksi secara total. Nah itu tadi yang Bapak bilang di awal tadi. Atau misalkan operatornya nih di satu lane nih ada yang sakit ya, ya udah, maka proses produksinya akan terhenti itu. Itu kekurangan dari produk layout ya. Nah kemudian yang kedua ya, fleksibilitas untuk membuat produk yang berbeda itu tidak ada. Iya, karena apa? Variasi untuk produk yang berbeda itu sangat tidak dimungkinkan itu terjadi. Karena apa? Karena jumlah yang diproduksi untuk tiap proses itu hanya dilakukan oleh satu line saja ya tadi kan. Karena apa? Produk layout ya, produknya misalkan di line A, kemudian nih produk B. Nah ini line 1, ini line 2. Nah untuk apa namanya, variasi produknya aja sudah pasti berbeda nanti ya, nggak akan bisa ini ke sini ya, nggak akan bisa ya, nggak akan bisa ya. Jadi dia hanya melayani satu jenis produk yang sejenis ya itu. Kalau yang bervariasi dia tidak akan bisa itu. Oke, karena apa? Produksinya tadi mass produksi, artinya apa? Banyak ya, nggak akan mampu. Yang terjadi nanti apa? Macet ya, macet atau penumpukan yang biasa disebut bottleneck ya, penumpukan, antrian, nanti banyak antriannya gitu ya, antrian produksinya banyak nanti karena tidak terlayani, karena untuk mesinnya ya atau satu line-nya ini melayani beberapa produk gitu kan gitu. Oke, yang ketiga ya, stasiun kerja yang paling lambat akan menjadi hambatan bagi aliran produksi ya. Artinya apa? Nah, dalam satu line ini ya ini harus cekatan semua ya. Karena terhambatnya tadi tuh. Pokoknya nggak boleh ada kendala ya. Orangnya sakit, orangnya apa namanya, capek ya. Itu nggak akan melancarkan aliran produksinya, malah akan terhenti ya. Karena apa? Variasi untuk jenis yang sama ini hanya bisa dilayani oleh satu line. Jadi kalau misalkan ada kendala ya, ada hambatan, itu akan macet dan akan terhenti bahkan itu proses produksinya ya. Kemudian yang kedua ya, yang selanjutnya, nah, investasi yang besar untuk pengadaan mesin. Nah itu tadi Bapak bilang, kenapa? Mesinnya banyak ya, untuk melayani satu produk itu hanya satu mesin ya. Kalau produknya ada 100 ya berarti 100 mesin gitu ya. Jadi investasinya sangat lumayan ya, salary-nya ini. Nah itu untuk produk layout ya. Oke, oh ya, untuk gambar grafiknya nih seperti ini ya. Nah artinya ini apa namanya, variasi kemudian ini bukan variasi ya, ini Bapak gambar grafik ya. Oke, ini key ya, artinya apa? Quantity ya, jumlahnya banyak ya, jumlah ini ke atas. Kemudian ini value ya, atau variasi ya. Nah umumnya mass production itu ya produknya ya kuantitinya banyak. Oke ya, kemudian untuk variasi produknya sedikit ya. Jadi di sini ya nah ini jadi seperti ini ya, itu
Jadi buatannya di sini, ya, letaknya di sini. Anggap ya, ini grafik Cartesius ya. Kalau belajar matematika ya, X sama Y. Ya, sorry, ini Y-nya ya. Ini Y-nya. Ini Y, ini X-nya ya. Itu. Ya. Nah, jadi untuk produk layout, nah ini ya, ini grafik untuk yang produk layout ya. Untuk yang produk layout. Oke, nanti kita akan bahas nih nanti ya. Ini udah ya, ntar Bapak akan gambarkan ya masing-masing ya seperti ini nanti di tipe-tipe layout. Nah, ini untuk grafik produk layout ya, modelnya seperti ini ya, gitu. Oke, nah ini layout ya, layout mesinnya seperti ini ya. Jadi misalkan ya, ini produk A ya, ini produk B, ini produk C. Nah, produk A, produk B, produk C. Nah, ini hanya dilakukan oleh satu line saja nih, satu line. Ya, satu line saja. Gitu. Ya, satu line. Nah, ini. Jadi mesinnya itu sendiri-sendiri ya, mesinnya banyak nih kan ya. Jadi hanya melayani satu line ya. Ini line 1 ya, ini line 2 ya kan, line 2 ini ya, itu. Oke ya, A ya, ini ya, jadi A ya, mesin bubut ya, kemudian mesin mill, mesin drill ya, itu. Nah, ini kemudian ya ke assembling, baru ke gudang gitu ya. Jadi modelnya gini ya. Ini nggak perlu penjadwalan yang khusus ya. Karena apa? Hanya satu line ya, masing-masing satu line untuk produknya. Ini nggak perlu ya penjadwalan yang khusus. Oke ya, bisa dimengerti ya, itu saja ya. Nah, yang kedua ya, fixed ya, position layout atau posisi ya, produk yang tetap ya. Jadi produksi yang tetap artinya apa di sini? Yang pertama ya, material utama ditempatkan pada posisi yang tetap ya. Jadi nggak bergerak ya, materialnya tuh diproses di tempat yang sama ya, nggak kemana-mana itu ya. Oke, jadi yang menghampiri itu malah peralatannya, jadi manusianya ya, gitu. Nah, kalian bisa tahu nggak nih kira-kira apa, membayangkan kira-kira nih seperti apa sih fixed position layout nih, kira-kira produksi yang seperti apa sih? Oke, lanjut lagi ya. Nah, fasilitas produksi ya, tool, mesin ya, kemudian manusia dan lainnya bergerak menuju lokasi material atau komponen produk utama ya. Jadi di tengah nih ya, ini material ya, di sini ya, ini mesin ya, mesin mesin lagi ya. Nah, ini semua ngumpul ya, mendekati materialnya ya, mendekati materialnya. Ini mesin lagi, atau gudang misalkan ya, gudangnya menghampiri juga. Jadi di tempat, jadi gudang ya, kemudian mesin, peralatan, manusianya semuanya di satu tempat yang sama ya. Kemudian yang ketiga ya, tipe ini ya sering dijumpai karena tool dan peralatan kerja lainnya akan cukup mudah ya dipindahkan. Karena apa? Karena tempatnya sama ya, nggak berbeda ya, itu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih pabrik apa ya? Jadi materialnya tuh nggak bisa dipindah-pindah. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Oke, kalian tahu pesawat terbang? Kalian tahu kapal ya, kapal laut? Nah,
itu kan besar ya kan ya. Produknya itu kan gede ya, seperti bangunan ya. Seperti bangunan kan ya. Bangunan itu kan kalau dibangun kan nggak pindah-pindah ya kan ya. Nah itu ya. Contohnya ya perusahaan yang memproduksi pesawat ya, pesawat terbang, pesawat ya. Pesawat kan nggak mungkin kan kalau diproduksi itu pindah-pindah, bener nggak? Kalau dipindah-pindah apa? Rusak nanti ya, untuk ngerakit ya kan ya. Itu nah, jadi fixed position layout ini merupakan ya pabrik ya yang memproduksi produknya tuh sangat besar ya. Itu ya, ini tadi bawa contoh ya, produksi ya, atau pabrik pesawat ya, pabrik apa lagi, pabrik kapal laut ya. Itu kan kalau kapal laut itu kan kapalnya kan tetap ya diem ya kan ya, produknya diem ya kan ya, malah peralatan untuk membuat kapal laut ya itu yang menghampiri materialnya ya, seperti itu. Oke, nah dari segi keuntungan ya fixed position layout ya, yang pertama ya perpindahan materialnya itu bisa dikurangi. Karena apa? Yang besar nggak mungkin dong digeser-geser ya kan ya, kayak pesawat ya kan ya, kemudian kayak kapal laut kan nggak mungkin itu ya. Untuk produksinya itu dipindah-pindah ya kan ya. Ya kalau kayak sepeda motor dalam satu lane itu bisa itu kan digeser sampai nanti jadi sepeda motor. Nah ini kan materialnya kan gede ya, materialnya besar, kemudian produknya juga raksasa ya kan ya. Itu oke. Kemudian yang kedua ya, kontinuitas operasi dan tanggung jawab kerjanya bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Terjadwal ya, agendanya nih misalkan ya, deadline-nya dalam waktu 2 bulan misalkan untuk perancangan apa nih, lambung kapal misalkan tadi kan Bapak bilang ya. Nah itu dijadwal ya, ada reschedule-nya ada, timingnya tuh ada jalan. Jadi manajemen proyeknya tuh jalan dia, proyeknya tuh apa misalkan ya, tahap misalkan nih, oke Bapak gancartnya, Bapak buat gancar nih ya. Nah ini misalkan ya, ini sebuah manajemen ya, proses pengukuran penjadwalan ya dari misalkan ya, ini dari tahap perakitan misalkan ya. Nah ini perakitan pembuatan pesawat misalkan ya, perakitan dulu ya, biasanya bagian bodi pesawat misalkan ya. Nah kemudian dilanjut lagi ya dengan misalkan ya di sini pemasangan mesin misalkan ya, PM di sini misalkan ya. Di sini perancangan bodi misalkan ya, bodi pesawat misalkan ya. Nah kemudian diikuti lagi ya kan ya. Nah kan pesawat kan ada mesinnya ya kan ya, nggak mungkin cuman bodinya aja kan ya, diisi lah itu kan. Kemudian dilanjut lagi ya, pemasangan apalagi, sistem keamanan misalkan di sini ya, sistem keamanannya, security ya, security-nya ya, security dari pesawat tersebut ya, sehingga pemakainya itu bisa aman. Nah, itu hanya gambaran saja ya, seperti itu ya. Nah lanjut lagi ya, yang ketiga ya, kesempatan untuk melakukan pengkayaan kerja ya, job arrangement ya, artinya apa? Besar ya, job yang besar ya, ini arrangement ya, jadi pengkayaan ya, risk artinya risk di sini kaya ya. Jadi karena apa? Orangnya banyak di sini ya untuk ngerakit ya, jadi untuk melakukan pekerjaan di sini banyak orangnya. Jadi ada yang melakukan A, ada yang melakukan B ya, ada yang melakukan proses C, D, E, F sampai ada teamworknya di sini. Ini pekerjaan yang teamwork, pekerjaan tim untuk yang fixed position layout. Karena apa? Karena ini
dirancang ya bersama-sama ya. Ini di sini diperlukan kerja tim yang sangat solid ya, itu. Makanya kalau misalkan nggak ada solidnya ya dalam tim kerja ini, maka nanti akan terjadi kesalahan ya. Karena ini sangat menguntungkan. Karena apa? Kerjanya tim ya, nggak sendiri-sendiri ya. Jadi jobnya ini banyak dilakukan oleh tim-tim lain gitu loh. Tadi ya, ini biasanya perakitan bodi ini oleh tim desainernya misalkan ya tadi. Kemudian mesin ini oleh insinyur mesin misalkan ya. Jadi masing-masing. Nah, pemasangan security sistemnya ini oleh tim IT-nya misalkan. Seperti itu. Jadi ini harus kompak, harus solid ya. Itu. Ya. Harus solid. Oke, lanjut lagi ya. Yang keempat ya, fleksibilitas kerjanya sangat tinggi karena fasilitas-fasilitas produksinya dapat diakomodasi untuk mengantisipasi perubahan-perubahan dalam rancangan produk. Nah, ini diperlukan apa? Fleksibel, artinya apa? Satu tim ini harus punya kemampuan ya. Paling tidak ya, dia itu punya keahlian ganda, jadi bukan kelamin ganda ya, sorry. Ya, tapi harus punya keahlian yang ganda ya. Jadi punya skill, kemampuan ya, skill tambahan. Jadi dia selain dia nih tahu mesin ya, tahu juga cara ngelas misalkan ya, tahu juga kelistrikan itu ya. Tapi harus yang sejenis maksudnya Bapak ya, bukan artinya itu tadi nih misalkan ya desain pesawat ini sama security system, jelas beda ya rancangan. Karena apa? Ini sudah terlampau jauh, nggak nyambung. Kalau misalkan perakitan bodi ini sama mesin, nah ini kan masih nyambung ya, karena rancangan desainnya itu harus sesuai dengan insinyurnya ini kan sama-sama insinyur dirancang ini kan oleh insinyur ya, satu insinyur ya untuk merancang pesawatnya, satu lagi insinyur mesinnya itu kan ya. Karena apa? Ini untuk mengantisipasi ya perubahan. Karena apa? Dalam satu tim ini ada yang nggak kompak, maka nggak akan jalan ya, rancangan produknya ini akan salah nanti ya, akan trial and error, nanti terjadi kesalahan atau kefatalan, human error nanti yang terjadi. Jadi harus satu visi, satu misi ya, satu tujuan ini ya, itu keuntungannya ya. Ya, jadi dia akan solid di sini ya. Fleksibilitas kerjanya sangat tinggi. Jadi kekompakan ya. Ini satu tim ya, satu tim semuanya. Oke. Kemudian ya, nah ini untuk kekurangannya. Yang pertama ya, kekurangan dari fixed position layout ya. Peningkatan frekuensi pemindahan bahan dan operator pada saat operasi bekerja berlangsung. Nah, ini cukup memerlukan SDM ya, memerlukan sumber daya nih yang sangat besar ya, untuk untuk memindahkan ya, otomatis nanti pada saat proses ya pembuatannya kan memerlukan banyak orang ya kan ya. Nah ini bisa sangat memerlukan SDM ya, sumber daya yang sangat besar di sini ya. Kekurangannya di situ ya, karena frekuensi untuk pemindahan materialnya ini memerlukan orang yang banyak ya pada saat berlangsungnya kerja ini. Jadi kalau misalkan pada proses pembuatannya ini harus sama-sama tahu ya, dari insinyurnya ya kan ya, dari desainernya sampai ke IT-nya ya, sistem security sistemnya ya, itu tadi orang IT-nya juga harus tahu proses pembuatan dari awal. Kira-kira nih proses pembuatannya buat apa, keperluannya gitu kan. Ngerancang pesawat untuk keperluan apa gitu kan. Untuk komersil misalkan ya, untuk antar manusia ya, antar provinsi, antar negara ya, itu.
atau untuk logistik ya, pengiriman barang ya. Nah, itu jelas berbeda nanti ya, untuk pembuatannya itu perancangannya juga berbeda pastinya ya. Oke, itu yang kedua. Yang pertama, sorry. Nah, yang kedua, diperlukan operator dengan skill yang tinggi. Nah, ini tadi Bapak bilang. Jadi harus ada apa? Kemampuan yang tambahannya. Ada plusnya ya. Tadi untuk seorang insinyur ya tadi kan, desainernya sama insinyurnya. Ini harus satu pemikiran ya. Dia ngerancang ya kan. Yang satu insinyur ini ngerancang mesin. Nah, kemudian yang desainer ini ngerancang bodi pesawatnya atau bentuk pesawatnya ya, bentuk pesawat ya. Ini mesin pesawat. Nah, ini juga harus satu pemikiran ya. Ya. Harus punya skill yang sama ya. Desainer juga harus ngerti juga ini mesinnya. Nah, kira-kira rancangan saya nih mampu ya menopang bobot mesin ini kan berat ya kan ya. Nah, kira-kira material mesinnya ini harus bahan yang seperti apa gitu. Jadi harus tahu juga ya. Kemudian insinyur mesinnya juga harus tahu ya rancangan bodinya. Rancangan kerangka pesawatnya ini harus yang berbahan seperti apa gitu kan. Kalau desainer ini kan hanya mengetahui rancangan desain saja ya kan ya. Nah, untuk materialnya kan orang mesin yang tahu. Jadi ini harus sama-sama kolaborasi ya. Gitu. Harus satu tim gitu. Ya. Kemudian ya, lanjut lagi ya, duplikasi peralatan kerja. Nah, ini. Jadi apa? Variasi ya atau penduplikatan peralatan kerja. Jadi mesin-mesinnya itu harus yang canggih ya, harus bisa mengerjakan beberapa pekerjaan. Misalkan satu mesin itu bisa melakukan misalkan proses milling ya kan ya, proses milling contohnya ya, proses milling, kemudian proses drill ya, proses drill ya, kemudian bisa melakukan proses ya, kalau ini ya ini biasanya ya proses milling ini ada di bubut ya, ini sama drill juga bubut ya. Nah, kemudian bisa mungkin mesin itu juga melakukan proses pengelasan, welder misalkan ya, welder. Nah, di sini bisa welder. Nah, ini duplikasi mesinnya tuh harus yang duplikasinya nih. Umumnya mesin-mesin yang seperti ini sangat mahal ya. Biayanya sangat besar juga ya. Makanya umumnya tuh perusahaan yang sejenis ini ya itu nggak kaleng-kaleng, ibaratnya tuh nggak kacang goreng, jadi nggak banyak seperti perusahaan otomotif ya, itu banyak ya kan ya, ada mobil ini ya. Pesawat itu enggak, karena apa, dari segi pembuatannya saja memakan waktu ya, atau memakan tempat tuh ya, waktu pengerjaannya juga cukup lama ya, kan nggak mungkin pesawat ya itu dibuat hanya dalam waktu 1 minggu, bener nggak ya, karena apa, walaupun dikerjakan oleh orang banyak itu terjadwal ya, jadi deadline waktu minggu pertama ini apa yang dilakukan oleh siapa ya kan ya, itu timnya siapa, nah itu jadi nggak langsung satu tim kerja langsung brek digarap semua pesawatnya gitu ya. Itu jadi duplikasi peralatan kerja ya. Jadi satu mesin ini harus bisa melakukan pekerjaan milling, kemudian drilling sama welder misalkan ya. Nah, ini pengelasan ya. Oke, yang keempat ya, yang terakhir nih, perlu pengawasan dan koordinasi kerja yang ketat. Nah, ini harus ada apa tadi, harus ada koordinator ya di sini, koordinator timnya. Jadi satu visi satu misi ya. Jadi misalkan ya ini koordinatornya ya. Nah, koordinatornya. Nah, ini operatornya ya harus sama nih,
satu pemikiran dengan yang diperintahkan ini operatornya. Nah ini kan operatornya kan banyak. Ada operator apa nih? Misalkan ya di sini ada operator pengelasan misalkan. Pengelasan nih sini. Kemudian sini operator lagi. Ya operator apa lagi sini? Sini misalkan operator assembling ya. Misalkan perakitan misalkan. Kemudian sini operator apalagi misalkan electrical misalkan ya, listrikan. Nah, ya electrical misalkan ya. Itu. Nah, ini harus satu visi ya, satu misi. Ya, satu tujuan ya. Jadi, kamu harus melakukan pekerjaan ini ya, gitu. Jadi, ini sudah dijadwal. Ini misalkan minggu ke-1 misalkan ya. Minggu ke-1 sampai ke-2 ya. Kemudian minggu ke-3 ini ya, minggu ke-3 sampai minggu ke-5 misalkan ya, sampai minggu ke-5 ya, itu operator assembling ya. Nah, kemudian di minggu berikutnya lagi dilakukan oleh operator electrical itu untuk perakitan misalkan ya. Gitu kan. Oke, itu. Nah, ini dia position layout yang tadi. Ya, ini Bapak contohkan tadi kan ya. Ya, gudang bahan bakunya ya di situ satu tempat ya. Kemudian ya gudang barang jadinya ya di situ juga sama. Jadi menumpuk semua antara mesin, manusia dan peralatan dan lain sebagainya itu di satu tempat yang sama. Nah, makanya ini memakan tempat yang sangat luas dan besar ini ya. Satu tempat yang sama itu. Ya, untuk fixation position layout ya. Jadi mesin drillnya itu nyatu ya, kemudian mesin buat ngecatnya di situ satu tempat, kemudian mesin amplasnya di situ, mesin bendingnya di situ, semua ya. Jadi tempatnya nggak berpindah-pindah ya. Jadi mesinnya materialnya tetap ya, hanya mesinnya saja yang bergerak itu ya. Oke, ya cirinya itu ya. Jadi fixation position layout itu materialnya tetap. Oke, nah, untuk grafik ya, untuk grafiknya ya, nih, untuk fixation position layout ya. Di sini quantity ya, di sini variasi. Nah, umumnya ya dia di sini. Ya. Nah, dia di sini. Ya, kuantitinya itu sedikit ya. Kemudian variasinya juga sedikit. Nah, karena apa? Kuantitinya yang sejenis ini ya, jumlahnya itu untuk satu saja dikerjakan oleh orang banyak ya kan ya. Jadi dia untuk jumlahnya itu sedikit ya. Variasinya juga sedikit. Nah, ini. Fixation position layout ya. Fixation position layout. Oke. Nah, lanjut lagi. Materi berikutnya ya tentang GT ya atau Group Technology Layout ya. Nah, Group Technology Layout ini ya, ini berdasarkan grup atau kelompok atau selnya ya atau seluler atau hubungannya ya. Oke, di sini yang pertama ya, gambar umumnya tata letak didasarkan pada pengelompokan produknya atau komponen yang akan dibuat. Nah, nih, lihat. Jadi apa? Dilakukan ya oleh kelompok ya, komponen ya atau mesin yang sejenis ya. Jadi satu grup gitu ya untuk membuat ya komponen atau produk yang sama misalkan ya itu. Oke, kemudian yang kedua ya, produknya tidak identik ya, dikelompokkan berdasarkan langkah pemrosesan, kemudian bentuk mesin atau peralatan yang digunakan. Nah, ini tidak harus sama ya produknya. Ya, variasinya ini sangat
banyak terjadi nih ya. Variasinya tinggi di sini. Ya, variasinya tinggi. Oke, ini Bapak gambarkan ya quantity. Ya, quantity kemudian variasi ya di sini. Nah, umumnya ya dia variasinya tuh ya. Variasinya tuh banyak ya. Variasinya banyak ya. Ini berdasarkan kelompoknya. Kuantitinya sedikit ya. Di sini. Jadi letaknya pos di sini. Ya. Gitu. Nah, lanjut lagi ya. Pengelompokannya tidak didasarkan pada kesamaan jenis produk akhir. Nah, itu. Jadi produk akhirnya itu apa? Misalkan produk akhirnya A, ya. Kemudian di sini ada A1 lagi. Nah, A2 atau B, boleh. Sini B. Nah, ini proses A misalkan ya. Ke mesin 1 ya. Mesin 1 ya. Kemudian mesin 2 ya, mesin 3 ya. Kemudian di sini ada mesin 1, mesin 2 ya, mesin 3. Nah, jadi mesin ini berdasarkan proses pembuatannya nih di sini. Nah, ini kan kelompok mesin 1 nih, ya kan ya. Ini kelompok 1 mesin ini juga nih. Ya, mesin 2, mesin 3 ya. Jadi variasi mesin produknya itu variasi produknya nih berdasarkan ya ini. Ya, kelompok dari prosesnya ya. Melalui mesin apa aja? Mesin 1, 2. Nah, ini itu. Jadi berdasarkan kelompok mesinnya ya. Jadi nah, umumnya nih ya, oke, keuntungannya. Oke, ini keuntungannya Bapak jelaskan dulu ya, keuntungannya ya. Mendapatkan pendayagunaan mesin yang maksimal. Karena apa? Artinya tadi dari mesinnya ya, itu kan berdasarkan grupnya ya, mesin 1 ya, oke, mesin 2 ya, contohin ya Bapak ini mesin 3 mesin 3 ya, ini kan satu grup nih kan. Kemudian ini mesin 2 ya, ini mesin 3 misalkan. Nah, sini mesin 4 misalkan. Nah, mesin 4 ya. Ini mesin 4 ya. Oke. Nah, ini gudang misalkan ya. Ini gudang juga. Ini gudang bahan baku, ini gudang barang jadi ya. Gudang jadi ya, produk jadi. Oke, jadi ini misalkan ya masuk nih. Ya, ini berdasarkan prosesnya nih. Nah, dia ini masuk untuk produk A nih. Produk A ini dilakukan di mesin ya, kelompok mesin ya. Nih, berdasarkan kelompok mesinnya nih, kelompok mesin. Nah, ini kelompok 1 misalkan ya. Nih. Nah, mesin kedua, mesin ketiga, nah ini kan bisa dilakukan misalkan ya oleh produk B ya, tidak sejenis. Dia tuh misalkan ya, dia prosesnya di sini. Nah, kalau produk A ini cukup dilakukan di grup ya, di grup mesin pertama saja selesai langsung ke ke gudang jadi ya. Kemudian nah, perbedaannya apa sih ya, keuntungannya? Jadi tidak terhambat yang namanya antrian ya. Ini misalkan ya untuk produk yang sejenis bisa nggak dilakukan di mesin mesin pertama ini di kelompok? Bisa, cuman karena ini kan untuk melayani produk A ya dulu ya, jadi kan karena ada mesin yang nganggur bisa dilakukan sini ya. Itu tidak terjadi penumpukan untuk proses variasi ya pembuatan produknya tadi gitu ya. Kemudian yang kedua ya, lintasan aliran kerjanya menjadi lebih lancar dan jarak perpindahan materialnya lebih pendek. Iya, karena apa? Dibuat dalam satu grup ya, satu grup mesin ya, satu tempat itu kan. Jadi dilakukan ya
mesinnya materialnya diproses di mesin 1 ya, di grup misalkan tadi kan produk A dilakukan di kelompok ya, mesin 1, mesin 2, mesin 3. Selesai habis itu langsung ke barang jadi ya, ke gudang barang jadi. Sedangkan yang B ini harus ke mesin 2. Sedangkan di kelompok grup ini bisa dilakukan, tapi karena sudah dilakukan pelayanan ya pada produk A ya, makanya dia lakukan ke mesin 2 ya, mesin 2 kemudian mesin 3 ya, mesin 2 mesin 3 kemudian mesin 4 baru ke gudang barang jadi gitu. Nah ini jadi tidak ada antrian ya, ini misalkan ya kan produk A mesin 1 mesin 2 mesin 3 mesin 4 misalkan ya. Nah mesin 4 nya kan yang ada 2 ada 3 nih ya kan, ada yang dikelompokkan jadi 1 ini kan mesin 1 mesin 2 ini kan ya. Nah ini yang produk A 1, 2, 3, 4 langsung ke gudang barang jadi. Produk B nya dia ke mesin 2 ya, karena mesin 2 ini dipakai ya untuk melayani produk A, dia mesin 2 mesin 3 ya, mesin 4. Nah 4 nya kan ada lagi ini kan ya, ini dilakukan oleh, nah ini untuk produk A nya. Nah untuk yang produk B nya ini gitu. Oke. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga ya. Susunan ya. Susunan kerja ya, kelompoknya bisa dibuat sehingga keuntungan job yang besar akan diperoleh. Artinya apa nih? Nah, keuntungan apa? Job-job yang gede itu bisa dikerjakan ya. Ya. Jadi job-job yang besar ya, untuk variasi tadi berarti apa? Job shop itu bisa dikerjakan ya, flow shop ya. Kalau job shop apa? Job shop berdasarkan permintaan produknya kan ya. Nah ini bisa dikerjakan ya. Kemudian untuk yang job apa? Job flow-nya ya, atau flow ya, job shop ya, sama yang flow shop ya, jobnya berdasarkan flow shopnya nih ya, flow shop ya. Nah ini yang flow shop ya, flow shopnya juga bisa ya. Flow shopnya juga bisa ya. Ya, keuntungannya job flow ya, jadi di length artinya besar ya, akan diperoleh. Jadi job yang besar tuh bisa dikerjakan ya, seperti flow shop ya tadi, yang mass production ya bisa dilakukan oleh GT ya. Dia bisa melakukan pekerjaan yang job shop ya berdasarkan pesanan. Dia juga bisa produksi yang produksinya tuh continue terus ya, banyak gitu. Oke. Nah kerugiannya apa ya? Ini kerugian dari grup teknologi ya, atau GT atau sel tadi ya. Nah ini diperlukan tenaga kerja yang berketerampilan tinggi. Artinya apa di sini? Artinya bahwa satu operator tuh tadi kan ya, satu operator tadi mesin ini kan. Nah ini bisa dikerjakan oleh satu orang. Tadi ada mesin 1 ya, mesin 2, mesin 3 ya kan. Nah kalau GT ini harus satu orang ya, ini di kelompok 1 nih hanya satu orang aja ya, satu operator ya. Nah ini kekurangannya, kalau dia cuma bisa menggunakan satu mesin saja ya, operator yang tadi ya, dia ada mesin 2 ya kan ya, mesin 2. Kemudian ada mesin 3 ya ini. Nah mesin 3, nah ini operatornya masing-masing nih, dia hanya bisa, saya cuma bisa operator mesin 2, saya cuma bisa mengoperasikan mesin 2 saja. Nah tapi operator yang pertama ini dia punya skill dewa ya, jago nih ya, punya skill dewa, dia bisa mengoperasikan 3 mesin sekaligus ya, mesin 1, mesin 2, mesin 3 ya. Itu ya kelemahannya di situ
Ya. Oke, jadi dalam satu grup ini hanya dioperasikan oleh satu mesin. Ya. Lanjut lagi ya. Yang kedua ya, kelancaran kerja sangat bergantung pada kegiatan pengendalian produksi. Nah, ini penjadwalannya sangat diperlukan di sini. Ingat ya, penjadwalannya sangat diperlukan karena apa? Untuk mengendalikan proses produksi. Karena apa? Di sini yang berperan ya, ada job shop ya. Ada job shopnya juga ya. Jadi berdasarkan permintaannya dari pelanggan ya, itu permintaan ya untuk produk A, produk B gitu yang sejenisnya. Nah, sama yang flow. Ya, flow shop. Kalau flow shop ini kan produksinya kan banyak ya, tapi variasinya sedikit ya. Flow shop. Nah, ini. Ini kelancarannya tergantung dari pengendalian proses produksinya ya ini. Tim ya, PPIC-nya ya, PPC ya. Jadi plan production control-nya nih sangat diperlukan ya. PIC-nya ya. Ya, perencanaan proses produksinya nih tergantung dari PPIC-nya ya. Production Inventory Control ya. Plan Production Control ya, PPC. Nah, itu PPC. Oke, kemudian yang ketiga ya, jika keseimbangan aliran setiap sel ya, tadi yang Bapak bilang, sel itu artinya seluler ya, seluler ya, gini ya, oke. Ya, seluler. Nah, seluler sulit dicapai, maka perlu adanya buffer. Apa? Atau WIP. Buffer itu apa? Penahan. Ya, buffer. Ditahan. Oleh apa? Ya ini, di masing-masing workstation harus ada yang namanya WIP. Jadi produk setengah jadi ya. Jadi misalkan ya, ini line-nya nih. Ada mesin 1, mesin 2 ya. Mesin 3 M1 ya, M2 M3 atau departemen 1, departemen 2, departemen 3 misalkan ya. Ya. Departemen 1, departemen 2, departemen 3. Nah, ini harus ditopang oleh apa? Produk setengah jadi yang diproses. Ya. Kalau misalkan di sini nggak ada produk yang mau diproses di proses selanjutnya, nanti nganggur. Ya. Nanti nganggur itu. Nanti di proses berikutnya nganggur, nggak melakukan pekerjaan apa-apa. Nah, ini terjadi pemborosan juga, loss ya. Karena apa? Penumpukan resource ya. Resource-nya banyak, pekerjaannya nggak ada gitu kan. Mau ngerjain apa gitu kan. Sedangkan dia tuh digaji, dibayar ya kan ya, nggak melakukan pekerjaan apa-apa, santai, cuman ngopi doang, ya rugi ya perusahaan itu. Nah, ini dia modelnya ya, GT atau seluler ya tadi, layout ya. Nah ini misalkan di sini ada berapa mesin ini? Sini ada 4. Nah ini operatornya hanya 1 orang ini, ingat ya, operatornya hanya 1 ya. Hanya 1. Tapi dia bisa mengoperasikan beberapa mesin yang ada di grupnya ini ya, mesin bubut ya, kemudian mesin milling, mesin gerinda ya, kemudian mesin las, welder di sini. Itu. Dia harus punya skill dewa tadi Bapak bilang ya, punya skill ya. Lebih dari 1 ya. Gak cuma bisa mengoperasikan 1 mesin, tapi harus bisa mengoperasikan mesin-mesin yang lain juga di situ. Dan di sini juga ada lagi. Harus punya nih skill ya, operator yang kedua nih. Ya, harus punya kemampuan dia bisa ya untuk produk B. Ini kan ya, ini misalkan produk B, ini produk A ya. Untuk produk A, operatornya harus punya kemampuan 4 ya, mengoperasikan mesin 4 ya. Sedangkan di produk B ini operatornya paling tidak dia punya
kemampuan bisa mengoperasikan dua mesin ya, mesin milling ya dan mesin drill ya di sini. Gitu. Nah, ini bisa dilakukan oleh operator ya. Lainnya ini dikerjakan oleh satu operator semua. Nah, ini. Itu ya GT. Iya. Oke. Itu. Nah, kemudian ya ini ya fungsi dari proses layout. Nah, ini sekarang ya Bapak bahas tentang yang proses layout ya. Proses layout. Nah, ini biasanya jenis produksinya ini yang variasi ya. Jadi kemana aja jadi produknya itu berdasarkan prosesnya, proses yang dilakukan. Jadi produknya banyak ya, variasinya gitu kan. Tapi kuantitinya sedikit ya, jumlahnya sedikit ya, gitu. Oke, kita bahas ya. Yang pertama ya, metode pengaturan dan penempatan segala mesin serta peralatan produksi yang memiliki tipe atau jenis sama ya ke dalam satu departemen. Artinya apa? Bahwa penempatan mesin nih ya serta peralatan produksi itu mempunyai tipe jenis yang sama ya ke dalam satu departemen. Ya, harus jadi tata letaknya tuh harus sesuai gitu. Ya, jadi ini ada kaitannya ya tentang tata letak mesin. Nih juga sangat mempengaruhi ya. Karena apa? Jauh dekatnya mesin 1, mesin 2, nah itu juga akan mempengaruhi. Nah, ini ya metode pengaturan. Ya, penempatan mesin dan peralatan produksi itu memiliki tipe jenis yang sama ke dalam satu departemen. Artinya apa? Kalau mesin 1 ya sama mesin 2 ini letaknya berjauhan misalkan 10 meter misalkan ya. Sedangkan proses untuk produknya nih misalkan ya ada dua jenis ya kan ya. Yang Bapak tadi bilang job shop berdasarkan pesanan misalkan ya. Pesanannya ya nih variasinya kan banyak ya kan ya produknya. Gitu kan. Tapi kuantitinya sedikit produksi. Nah, ini juga akan menghambat. Ya. Akan menghambat. Itu. Mesin 1, mesin 2, mesin 3 gitu. Tata letaknya juga harus yang sama gitu. Jarak antara mesin 1 dan 2 ini sangat mempengaruhi juga ya tata letaknya ya. Yang pertama itu. Oke, yang kedua ya. Nah, mesin fresh ya diletakkan pada lokasi milling atau departemen. Nah, umumnya ya tadi ya kalau tadi ya Bapak bilang kan ya mesin 1, mesin 2. Nah, ini artinya mesin yang diperlukan ya misalkan ya itu mesin yang sejenis. Nah, tipe yang sejenis nih harus dibuat dalam satu tempat yang sama ya mesinnya. Oke, nanti kita lihat ya. Nanti kita akan lihat ya di slide berikutnya ya. Nanti Bapak akan tunjukin ya seperti apa ya. Oke, kemudian ya proses pengelasan dilakukan di satu departemen. Nah, ini jadi berdasarkan departemennya masing-masing ya. Departemen pengelasan ya dilakukan di departemen pengelasan ya. Departemen pemotongan gitu. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, semua peralatan yang mempunyai ciri-ciri operasi yang sama ya dikelompokkan. Nah, ini tadi Bapak bilang tuh kan. Jadi mesin-mesin yang sejenis ini dikelompokkan. Ya, ada mesin 1 ya kan ya, mesin 2, mesin 3, mesin 4 ya. Ini satu kelompok nih kan ya, mempunyai fungsi yang sama ya kan ya. Dikelompokkan nih, peralatan yang mempunyai ciri operasi yang sama ya, operasi yang sama. Artinya apa? Ini nggak boleh diletakkan tuh misalkan jauh sampai 20 meter gitu kan. Nggak boleh. Mesin 1 ya untuk produk yang sejenis misalkan ya, A ya. B juga sama misalkan ya. Produk A, produk B ini menggunakan mesin 1 dan 2 gitu kan. Mesin satunya diletakin di dekat gitu kan. Dekat. Sedangkan mesin 2-nya ini letaknya jauh gitu kan, berjauhan. Nggak boleh seperti itu. Ya, mesin 1, mesin 2 gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya. Mesin 1 nih, mesin 1 ya. Nah, ini mesin 2. Nah, mesin 1, mesin 2 ini letaknya berbeda gitu, berjauhan, nggak boleh. Ya. Itu nanti akan
memberikan cost yang sangat besar ya. Waktunya lama ya kan ya, biayanya juga besar. Perpindahan materialnya tuh dihitung juga ya, dari satu titik ya atau node ya, itu biasanya. Nah, kalau berdasarkan pertimbangan ya, proses layout ya, produk dengan tipe ya khusus ya. Jadi produknya itu banyak ya, berdasarkan tipe khususnya ya. Jadi berdasarkan prosesnya ya, proses alirannya tuh seperti apa ya. Dia menggunakan mesin 1, mesin 2, mesin 3 gitu kan. Nah ini tadi Bapak bilang kan, volume produksinya sangat kecil ya, karena apa? Variasi dari produknya tuh banyak ya. Saking banyaknya variasi, nggak kekejar untuk produk A, produk B ya, produk C ya, itu diproduksi secara banyak nggak bisa ya, karena apa? Pemakaian mesinnya juga bersamaan ya. Variasi dari produk A, produk B, produk C ini nggak akan bisa ya dikejar ya menggunakan layout ya, layout proses ya, layout proses ini nggak bisa ya, gitu. Oke, kemudian ya motion time study ya, ini pergerakan ya yang dilakukan sangat sulit ya, karena apa? Tadi perlu dipertimbangkan, nggak bisa jauh ya kan ya, nggak bisa jauh kayak tadi Bapak bilang kan apa, nih misalkan ya tadi ya mesin 1 ya, ini mesin 1 ya, kemudian mesin 2, mesin 3, mesin, oke. Nah ini letaknya di sini misalkan ya, mesin 1 ya, mesin 1 ya, mesin 2 ya, misalkan mesin 3. Nah ini A ya, produk A, ini produk B, ini sama mesin 1, mesin 2. Oke, ini kan mesin 1 nih, kelompok nih mesin 1 ya kan ya. Nah ini bisa dilakukan ya kan ya, produk ya, produksi. Oke, misalkan ada 3 ya variasinya, ini bisa dilakukan di sini ya. C ini juga sama-sama misalkan ya, untuk produk A, produk B, produk C, tahap awal itu menggunakan mesin 1, mesin 1, mesin 1 semuanya nih, bisa dilakukan ya. Nah, apa namanya, cuman jaraknya nih nggak boleh berjauhan, makanya tadi kan motionnya sangat sulit kalau misalkan jaraknya mesin A, mesin B, mesin C ini nggak berdekatan gitu. Jaraknya ya, tata letaknya tuh harus berdekatan ya, itu. Karena sendiri-sendiri nih kan ya, gitu. Oke, kemudian yang keempat ya, nih, satu tipe mesin dapat melaksanakan lebih dari satu macam operasi kerja. Nah ini, jadi apa? Satu mesin ini bisa melakukan tadi beberapa operasi ya, beberapa pekerjaan ya, itu. Jadi bisa melakukan proses mill misalkan ya. Kemudian proses latte ya atau bubut ya, kalau nggak tahu latte itu ya, latte itu bubut ya. Kemudian welder misalkan ya, pengelasan itu. Oke, nah ini jadi mesin itu bisa melakukan nih misalkan ya, contohnya ya mesin milling dan mesin latte. Nah ini kan biasanya kan kalau di industri itu mesin CNC ini kan yang bisa melakukan proses milling dan latte ya, biasanya proses bubut itu. Nah ini misalkan ya mesin CNC misalkan itu. Oke, kemudian ya yang kelima ya, banyak memakai peralatan berat ya sehingga memerlukan perawatan. Nah ini ya dasar pertimbangannya ya, menggunakan proses layout itu umumnya alat-alatnya tuh khusus ya, peralatan yang sangat besar. Ya, jadi kalau kita nggak melakukan maintenance ya, khawatir rusak. Ya, karena pemakaiannya rutin. Ya, pemakaiannya rutin ya. Jadi maintenance-nya juga rutin ya. Itu. Bukan maintenance preventif lagi ya. Jadi memang dia korektif ya, dilakukan setiap selesai ya, mesin tidak digunakan langsung maintenance.
Mau keadaannya mesinnya rusak, mau mesinnya nggak rusak, tuh harus di maintenance pokoknya ya. Itu. Oke. Kayak itu. Nah, keuntungannya ya, total investasinya sangat rendah ya untuk pembelian mesin. Karena apa? Satu mesin aja udah bisa mengoperasikan beberapa proses ya kan ya. Itu tadi contohnya CNC ya. CNC itu bisa proses apa? Tadi milling sama latte tadi kan ya. Mesin mill tadi ya. Gitu. Oke, kemudian yang berikutnya, fleksibilitas tenaga kerja dan fasilitas produksinya besar. Kenapa? Karena di sini orangnya harus punya skill dewa semua sini, ya. Jadi bisa mengoperasikan bermacam-macam mesin di sini, ya. Keuntungannya jadi tidak akan menghambat proses produksi ya. Ada mesin satu ya, kelompok mesin satu, mesin dua tadi yang Bapak bilang, mesin dua, mesin tiga. Nah ini operatornya. Nah operatornya ini harus punya skill dewa ya, harus punya kemampuan skill tambahan ya, bisa mengoperasikan mesin satu, mesin dua, mesin tiga gitu. Ya. Oke, kemudian ya yang ketiga, mudah untuk mengatasi breakdown dari mesin. Nah misalkan terjadi kerusakan, macet misalkan ya. Nah ini gampang diatasi ya, misalkan mesinnya rusak ya, atau mesinnya maintenance. Nah ini kita bisa breakdown ya, langsung turun langsung ya ke lapangan, kita bisa tahu gitu kan, dan gampang. Oh siapa operatornya, oh di proses apa, oh di departemen apa, langsung ketahuan ya. Itu keuntungannya itu ya, jadi tidak akan menghambat ya proses produksi ya. Oke, lanjut lagi ya. Yang keempat ya, aktivitas supervisi yang lebih mudah dan efisien melalui spesialisasi kerja ya. Jadi aktivitas supervisi ya lebih mudah dan efektif di sini, efisien ya untuk spesialisasi pekerjaan tadi. Makanya kan Bapak bilang operatornya nih mempunyai skill tambahan ya, skill dewa di sini. Dia bisa mengoperasikan mesin satu, mesin dua, mesin tiga. Itu. Ya. Nah, itu keuntungan. Nah, jadi keuntungannya yang berikutnya adalah kekurangan ya dari proses layout ya. Nah, yang pertama ya, adanya peningkatan aktivitas pemindahan material. Nah, ini harus memerlukan apa? Ya, material handling device-nya ya, MHD-nya di sini. Nah, material handlingnya juga harus ada di sini ya. Karena apa? Perpindahan materialnya tuh sering terjadi ya, karena produk A ya, contoh ya, produk A, produk B ya, produk C ya. Nah, ini diproses ya. Ini mesin satu, mesin dua, ya, mesin tiga ya. Kemudian di sini ada mesin 4 ya, mesin 5 ya. Nah, produk A misalkan ya, ini dilakukan di mesin 1 ya, kemudian ke mesin 3 ya. Nah, dari mesin 3 langsung ke mesin 5 ya. Dari mesin 5 ke mesin 2. Nah, kemudian dari mesin 2 baru ke mesin 4 ya. 4 baru selesai. Nah, alurnya seperti itu. Ya, ini berdasarkan proses. Ya. Jadi ke gudang barang jadi ya. Gitu. Jadi dia bukan berdasarkan jenis produknya, tapi berdasarkan apa? Proses layoutnya yang dilakukan untuk produk yang variatif ya, yang berbeda-beda di situ. Nah, ini kemudian yang kedua ya, apa? Kesulitan dalam menyeimbangkan kerja dari setiap fasilitas produksi. Nah, ini karena apa? Karena banyaknya variasi produk ya yang dihasilkan, maka keseimbangan antar prosesnya juga sangat sulit ini menyeimbangkan. Karena apa? Pemakaian mesinnya ini tidak menentu ya, antara mesin 1, mesin 2, mesin 3, mesin 4, mesin 5. Nah, berdasarkan apa? Job shop-nya ya tadi kan. Bukan berdasarkan job shop ya, tapi job shop ya. Permintaan ya. Ya, job shop ya. Jadi job shop-nya nih berdasarkan ya permintaan apa dia untuk produk A ya, yaitu tadi misalkan mesin 1 ya
mesin 1 ke mesin 3 ya. Itu alur prosesnya. Ya. Oke, kemudian yang ketiga ya, proses pengendalian produksinya menjadi lebih kompleks. Nah, ini lebih detail ya untuk pengendalian produksinya. Jadi terjadwal produk A ya, produk B, produk C. Nah, ini bisa dibuat ya schedule-nya itu. Nah, kapan dilaksanakan itu. Jadi untuk penjadwalan produksi ini bisa ya. Karena apa? Pengendalian produksi ini kan prosesnya. Kita buat sistem penjadwalan ya. Misalkan produk A ini ya, produk A misalkan pengerjaannya waktunya cuma 3 jam misalkan ya. Produk B cuma 2 jam misalkan. Nah, ini. Nah, untuk pengoperasian mesin misalkan untuk produk A itu berapa? Bisa di breakdown ya, bisa di breakdown. Ya, keperluannya mesinnya. Oke. Yang keempat ya, terakhir nih, diperlukan skill operator yang tinggi. Sama ya tadi Bapak bilang kan ya. Jadi si operator nih harus punya skill dewa ya. Jadi punya keterampilan tuh lebih skillnya ya. Dia bisa mengoperasikan ya beberapa mesin ya. Itu mesin 1, mesin 2 ya. Tadi dia bisa welder ya kan ya. Kemudian bisa apalagi? Lathe ya, dia bisa bubut ya. Kemudian dia bisa apalagi sini pen misalkan ya, pengecatan ya. Ya, kemudian dia bisa apalagi di sini? Assembling misalkan ya. Nah, assembling itu. Untuk menangani apa? Berbagai aktivitas produksi yang memiliki variasi yang besar. Nah, ini. Nah, operatornya nih nggak mungkin hanya satu operator, ya kan ya? Untuk beberapa macam itu kan. Kalau misalkan terlalu banyak operator ini juga jadi pemborosan SDM. Ya. SDM-nya terlalu banyak. Mesinnya juga yang digunakan juga banyak gitu. Kalau cuma satu-satu ini nggak perlu nanti yang namanya penjadwalan gitu. Nah, karena mesinnya ini sangat terbatas ya kan ya, makanya kan sangat minimal mungkin. Nah, maka dicarilah orang yang punya skill dewa tadi ya, kemampuannya tuh bisa beberapa macam mesin dia ngerti ya, bisa ngelas ya, bisa bubut ya kan ya, bisa ngecat ya kan ya, kemudian bisa ngerakit ya kan ya itu. Oke, nah ini modelnya kayak benang kusut ya. Jadi, nah ini lathe kelompoknya tadi nih, kelompok lathe. Nah, ini satu kelompok mesin diletakkan satu tempat yang sama. Nggak boleh lathe lagi misalkan di sini nanti ada lathe. Nah ini kalau untuk produknya yang yang sama ya. Nah, produk A nih. A misalkan dijadikan jadi A1, A2, A3, A4 misalkan ya. Nah, ini kan variasinya kan berbeda ya kan ya. Untuk kelompok A misalkan ya. A1, A2, A3 ya, A4 ya. Nah, ini masing-masing ini harus diletakkan satu tempat yang sama ya. Walaupun operatornya di sini hanya satu orang ya. Dia harus bisa menangani ya job ya dari variasi produk di sini ya. Untuk permintaan produk A1, A2, A3, A4 nih. Ya, ini kan ada mesin ada 4 nih kan, lathenya 1 ya, 2, 3, 4 nih kan. Nah, itu. Nggak boleh mesin lathenya nih diletakkan berjauhan ya. Gitu. Jadi harus satu kelompok yang sama ya mesinnya. Itu. Oke, itu ya mungkin cukup materi hari ini ya Bapak akhiri ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Untuk tugas nanti akan Bapak share ya. Oke, Bapak cukupkan sekian ya materi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.